dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Oke? Oke. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas mohon dipimpin doanya. Doa mulai. Doa selesai. Karena Ibu Melsi tidak bisa hadir di kelas 3, maka di sini hari ini kita akan melakukan pembelajaran secara prasmanan, yaitu pembelajaran di mana seorang guru melakukan atau mengajar 2 kelas atau lebih dalam satu ruangan. Seperti yang kita lakukan saat ini, di sebelah kanan Ibu ada kelas 3 dan di sebelah kiri Ibu ada kelas 5. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di ruangan ini. Walaupun kita berbeda dari beda kelas, tetapi Ibu harap kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan aktif dan tertib. Bisa? Bisa. Baik, untuk kelas 5, kalian akan mempelajari macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan untuk kelas 3, kalian akan mempelajari mengenai kalimat SPOK. Nah, sebelumnya di sini Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Untuk kelas 5, apakah hadir semua? Hadir. Nah, selanjutnya untuk kelas 3, apakah hadir semua? Hadir. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu untuk kelas 5, setelah pembelajaran ini kalian diharapkan bisa mengenali berbagai macam norma dan memahami pentingnya mematuhi norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk kelas 3, kalian akan belajar memahami dan menyusun kalimat dengan pola SPOK supaya kalian bisa lebih mudah dalam menyampaikan informasi dengan benar. Saya harap kalian semua bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan aktif dalam berpartisipasi. Untuk kelas 5, apakah sudah tahu apa itu norma dan macam-macam norma? Nah, jika belum tahu, Ibu meminta kalian untuk membaca terlebih dahulu mengenai norma dan macam-macam norma. Bisa? Bisa. Nah, sembari kalian membaca, Ibu akan beralih ke kelas 3. Baik, untuk kelas 3 kita akan belajar mengenai kalimat SPOK. Ada yang tahu nggak apa itu kalimat SPOK? SPOK merupakan singkatan dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, subjek ini digunakan untuk menandai pelaku atau orang yang melakukan aktivitas tertentu. Kemudian ada predikat, yaitu digunakan untuk menandai bentuk tindakan yang dilakukan oleh subjek. Kemudian ada objek nih, yaitu keterangan yang berkaitan dengan predikat. Dan terakhir yaitu ada keterangan, adalah pelengkap yang menjelaskan di mana, kapan, atau bagaimana. Nah, jadi dapat dipahami ya bahwa subjek itu digunakan untuk menandai orang yang melakukan kegiatan, sedangkan predikat digunakan sebagai bentuk tindakan yang berkaitan dengan subjek, sedangkan objek yaitu keterangan yang berkaitan dengan predikat dan keterangan dijadikan sebagai pelengkap. Misalnya ya, Ibu kasih contoh kalimat Ibu memasak nasi di dapur.
Coba kita simak bersama-sama. Ibu memasak nasi di dapur. Nah, yang merupakan subjek atau orang yang melakukan mana? Ibu. Benar, ibu. Kemudian predikat atau bentuk tindakan yang dilakukan oleh subjek Nah, kemudian ada objek ini, yaitu keterangan yang berkaitan dengan predikat. Ada Nasi. dan keterangan atau pelengkap yang menanyakan tempat, di mana dan kapan itu di dapur. Benar. Jadi paham ya bagaimana menentukan subjek, predikat, objek dan keterangan dalam satu kalimat. Mengerti? Karena di sini ibu mempunyai papan polka, yaitu papan pola kalimat. Nah, di sini kalian diminta maju ke depan, mengambil kertas gambar, kemudian kalian tempelkan ke dalam subjek, predikat, objek dan keterangan. Jadi kalian di sini meminta mengambil kertas gambar yang berkaitan dengan kegiatan, kemudian kalian sesuaikan mana yang subjek, mana yang predikat, mana yang objek dan mana yang keterangan. Contohnya ya, ibu kasih contoh. Di sini ada. Nah, ini contohnya ada Rani. Rani ini termasuk subjek, predikat, objek atau keterangan? Subjek. Nah, jadi kalian tempelkan ini ke papan polkanya. Seperti ini. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, sembari kalian menulis papan polka ini, Bu akan kembali ke kelas 5. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, isi dengan tenang dan tertib. Baik, Bu. Terima kasih. Bagaimana anak kelas 5 sudah mengetahui apa sih itu norma dan macam-macam norma? Sudah. Nah, jadi apa itu pengertian norma? Aturan. Jadi, norma adalah aturan pedoman yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Kemudian ada nih macam-macam norma, yaitu ada yang pertama ada norma agama. Kedua ada norma kesopanan. Ketiga ada norma kesusilaan. Dan yang terakhir yaitu ada norma hukum. Jadi anak-anak, norma agama adalah aturan yang bersumber dari ajaran agama atau kepercayaan yang dianut oleh setiap orang. Contohnya yaitu, ada yang bisa memberi contoh norma agama. Apa Ida? Beribadah. Nah, benar sekali. Contohnya adalah melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Kemudian ada berdoa sebelum makan dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada nih yang kedua, yaitu norma kesopanan. Adalah aturan tata krama dan sopan santun yang mengatur cara berinteraksi sosial. Contohnya mengucapkan salam saat bertemu, kemudian berbicara dengan lembut dan sebagainya. Nah, kemudian ada nih norma kesusilaan, yaitu aturan yang membedakan perbuatan baik dan buruk berdasarkan hati nurani. Contohnya berkata jujur, tidak mencuri dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga berwenang. Sifatnya tertulis dan mengikat secara hukum dengan sanksi tegas. Jadi jika norma hukum ini dilanggar akan mendapatkan sanksi. Contohnya yaitu mematuhi aturan lalu lintas, kemudian membayar pajak dengan tepat waktu. Itu merupakan contoh dari norma hukum. Sudah, Bu? Sudah? Baik, boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, di sini untuk kelas 5 Ibu mempunyai media yaitu bernama Dia Roma Macam-Macam Norma
dikasih contoh yaitu mengucapkan syukur kepada Tuhan. Ini termasuk ke dalam norma agama. Nah, kemudian kalian masukkan ke dalam dialog norma agama ini. Nah, bisa dimengerti? Bisa. Boleh untuk maju ke depan secara bergantian. Begitu Ibu akan berpindah ke kelas 3. Mohon untuk tertib, oke? Oke, Bu. Baik, kelas 3, apakah sudah selesai menyusun pokoknya? Sudah, Bu. Nah, ini benar ya, ini merupakan contoh kalimat dengan pola SDOK yang sesuai. Nah, di sini untuk meninjau kemampuan kalian mengenai kalimat SDOK, di sini Ibu mempunyai lembar kerja. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok, kelompok depan dan kelompok belakang. Terima kasih, Bu. Dikerjakan cara bekerja sama dan jangan mengganggu temannya ya. Baik, kelas 5 sudah selesai mengisi dialog macam-macam norma. Sudah, Dan di sini ada nggak yang mau maju untuk bacain apa aja sih yang termasuk dalam norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma agama atau norma hukum. Baik ya. Dijelasin dikit, Bu. Ya, apa aja sih yang termasuk dalam norma kesopanan, kemudian norma hukum dan sebagainya. Di sini norma kesopanan ada bersikap jujur, menghargai orang lain, dan berpakaian rapi dan bersih. Untuk norma kesusilaan di sini ada tidak sombong dan menolong teman yang kesusahan. Norma agama ada mengucap syukur kepada Tuhan, dan norma hukum yaitu ada mendapat hukuman dari pihak yang berwajib dan sanksi untuk dipenjara. Baik, tepuk tangan dong untuk dia. Nah, jadi ini tadi ya contoh-contoh penerapan norma di lingkungan sekitar kita. Nah, di sini Ibu ada nih lembar kerja yang harus kalian isi. Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok, kelompok depan dan kelompok belakang. Kerjakan cara kerjasama dan jangan mengganggu teman yang lain. Bu, pinjam pena, nggak punya pena, penanya hilang. Bentar ya, Nak. Baik, ini peralatan untuk kelas 5. Sudah begitu boleh digantian ya, Nak? Iya, Bu. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya, Nak? Baik, Bu. Bagaimana kelas 3 adalah kesulitan?
Bagaimana kelas 3 sudah selesai? Bagaimana sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, untuk tugasnya boleh dikumpulkan. Terima kasih. Nah, lembaga kerja ini akan kita bahas pada pertemuan minggu depan. Nah, tetapi sekarang Ibu ada nih tugas rumah untuk kalian, yaitu mencari kalimat sederhana, kemudian kalian tentukan subjek, predikat, objek atau keterangan pada kalimat yang kalian buat. Mengerti? Berarti Nah, sembari kalian menunggu kelas 5 mengerjakan tugasnya, kalian boleh ke belakang ke pojok aktivitas. Ya. Apakah sudah selesai, anak-anak? Sudah, Bu. Nah, boleh perhatikan waktunya untuk menjelaskannya ke depan kelas. Silakan, Ibu. Di sini Berikan anak tepuk tangan dong. Yeay. Untuk anak-anak kelas 3 boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Baik anak-anak, waktu kita untuk menutup pembelajaran hari ini. Sebelum kita menutup, kita renungkan kembali bersama-sama apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama untuk kelas 5, apa yang kalian ketahui tentang norma? ada Kemudian ada macam-macam norma, yaitu ada norma agama, kesopanan, kemanusiaan, dan norma hukum. Nah, bila kita tidak mematuhi norma, kita akan dikenakan sanksi. Nah, jadi sudah paham ya mengenai macam-macam norma. Nah, untuk kelas 3, apa yang kalian ketahui mengenai subjek, predikat, objek atau keterangan atau yang kita singkat menjadi SPOK? Subjek merupakan orang yang melakukan. Kemudian ada predikat yaitu bentuk tindakan. Nah, kemudian ada objek, keterangan yang berkaitan dengan predikat. Nah, jadi sudah paham ya bagaimana kalimat SPOK itu? Paham? Jadi materi hari ini sangat penting bagi kita, yaitu mengenai norma. Norma membantu kita untuk hidup harmonis dengan orang lain, dan kalimat SPOK membuat kita bisa menulis dan bicara dengan baik. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk ketua kelas, mohon dipimpin doanya. doa Baik, jika ada kesalahan